kemarin malam saya nge-WA, apa betul Mas, Tanah Suci sudah dibuka. Teman-teman, anak-anak yang ada di sana, tidak Pak, itu yang disut itu yang sholat adalah takmir, dalam arti petugas, staf, pegawai Masjidil Haram. Itu kondisi yang ada. Sehingga mari walaupun kita berada di rumah, dapat memakmurkan bulan suci Ramadan di tempat kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak mengurangi nilai kualitas ibadah. Bahkan, nah ini sudah mulai agak masuk ke revolusi industri 5.0, nanti ada yang namanya tentang social activity. Ibu dan Bapak juga kita ketahui, ini karena pemahaman keberagamaannya yang kurang pas. Hari ini Ibu dan Bapak membaca kabar, itu benar ada peningkatan jumlah orang yang terpapar positif, yang ketiga-tiganya itu bisa merepresentasikan, mewakili tempat-tempat berkumpulnya orang. Yang satu yang di Sleman itu di pusat perbelanjaan, itu Indogrosir atau apa itu, yang sekarang ditutup Pak Bupati. Kemudian di gereja utara Istana Negara, gitu ya, Pasar Merengarjo, dan dari saudara-saudara kita sendiri, grup yang masih ngeyel begitu, dianggap bahwa kalau memang sudah namanya takdir, itu kalau kita tidak ditakdirkan untuk kena virus, ya walaupun kita ke masjid tetap tidak kena. Padahal itu semua adalah ikhtiar kita memenuhi protokol yang sudah dibuat oleh tenaga medis yang paham, tapi juga mohon jangan sampai ketakutan. Saya 3 hari ke PKO terus memotivasi pegawai PKO agar jangan sampai merasa sendiri, karena dokter mengatakan virus tidak akan menyebar lewat udara. Virus akan menyebar karena sentuhan, terutama bersin. Nah, itu makanya kita pakai masker dalam rangka untuk menjaga ketika bersin tidak ada percikan-percikan air yang mengenai orang lain. Begitu juga tidak jabat tangan, karena tangan kita lah yang nanti kalau seandainya ada virus menyentuh bagian-bagian yang memang menjadikan virus itu berkembang. Jadi itu logika-logika itu mestinya kita sudah clear, sehingga pada bulan Ramadan tetap memakmurkan bulan suci Ramadan bersama keluarga kita semuanya. Ibu dan Bapak, keluarga besar SMK Muhammadiyah Prambanan, surat Ar-Rodu ini juga yang berulang kali kami sampaikan ketika saya dapat bersilaturahim langsung di SMK Muhammadiyah Prambanan. Innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim. Ayat yang sudah sangat terkenal, bagi kita juga fondasi untuk melakukan perubahan, bahwa Allah tidak akan merubah keadaan, kondisi suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang melakukan perubahan. Ibu dan Bapak, waktu, suasana, lingkungan, dan berbagai hal itu berubah begitu cepat. Kami akan mengulang ketika saya datang ke SMK Muhammadiyah Prambanan 2 tahun yang lalu. Ini tema pengajian Ramadan 2 tahun yang lalu. Saya sudah mulai mengangkat tentang revolusi industri 4.0 yang karakteristiknya di situ paling tidak ada 4, ya. Internet of Things, ya, jadi berbasis pada internet, kemudian big data, kemudian kecerdasan semu, dan kecerdasan buatan. Kalau tentang Internet of Things, alhamdulillah kita semua akhirnya menjadi sadar, menjadi tahu, menjadi mengerti bahwa kita sudah tergantung dengan yang namanya internet, tapi dengan internet juga akan memudahkan, akan menjadikan problem-problem yang ketika ada masalah seperti wabah virus corona ini tetap bisa terselesaikan problem-problem itu. Nah, yang saya amati belum optimal kaitannya dengan teknologi informasi, revolusi industri 4.0 adalah tentang pemanfaatan big data.
Big data itu data besar, ya data yang dikumpulkan, baik itu berbayar, baik itu gratis, karena interkoneksi antar kita. Ibu dan Bapak, kadang kita itu bingung, loh kok data saya ada di sana dan sebagainya. Ya ketika kita menggunakan handphone, smartphone, ataupun internet, otomatis data kita sudah terekam. Sore ini kita pengajian, siapa yang ikut, itu sudah terekam. Apalagi ini malah langsung direkod oleh panitia. Kita posisi di mana, itu juga terekam. Termasuk identitas-identitas kita. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Data sudah dikodifikasi dengan sebaik-baiknya, sehingga oleh pebisnis juga sudah tahu selera kita itu apa, pantangan kita itu apa, waktu-waktu yang perlu diingatkan itu apa. Salah satu contoh, maaf tadi ketika di PKO ada ustadz-ustadz senior bilang, nah iki agak diberitake adate nek muni saka gereja ki ra diberitake anane mung saka Islam wae awake dhewe sing diberitake Muhammadiyah wae. Nah, Ibu dan Bapak, kita itu sudah dikodifikasi, ada kode namanya Muhammadiyah. Jadi informasi yang masuk mayoritas juga Muhammadiyah. Jarang dari Nahdliyin, apalagi non-Muslim masuk ke HP kita. Karena kita sudah dikodifikasi bahwa kita itu adalah Muhammadiyah. Contoh lagi, awal-awal pandemi virus corona kemarin, saya ikut mendaftar ruang guru. Klik, data kita sudah masuk di ruang guru. Setiap hari mesti ditawari tentang materi-materi ajar di ruang guru itu. Nah, itu adalah menggambarkan setiap informasi yang kita unggah di HP ini otomatis memang sudah menjadi big data. Nah, bagi sekolah kita, saya amati ketika menghadapi akan PPDB misalnya, itu mayoritas masih menggunakan yang namanya data historis, data masa lalu. Belum bisa mengolah big data yang maksimal, walaupun itu gratisan, sehingga menjadi tahu sebenarnya sekolah kita itu mayoritas anaknya dari mana, background orang tuanya bagaimana, seleranya anak itu apa, kemudian keseharian pekerjaannya selain belajar di SMK Muhammadiyah Prambanan itu apa. Itu kalau bisa mengolah, akhirnya kita bisa menjadi tahu karakter spesifik dari anak didik kita, peserta didik kita. Itulah yang nanti sampai kepada yang namanya artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Nah, itu yang namanya revolusi industri 4.0. Kita sedang belajar, kita sedang mau kenal dengan revolusi industri 4.0, bahkan masih malu-malu. Ya, lembaga pendidikan lah baru bisa ikut ke sana. Tapi masyarakat umum belum ngeh dengan revolusi industri 4.0, tiba-tiba kita harus masuk kepada era baru. Nah, Ibu dan Bapak, juga kaitannya dengan literasi ini saya masih mengulang dulu. Kita itu meliterasi peserta didik belum totalitas, belum tuntas, belum semuanya, belum menyeluruh. Literasi itu kan 3 bidang. Ya, bidang yang paling dasar, yang paling fondasi, yang paling rendah itu memang calestung. Nah, kalau literasinya calestung itu sejak dulu sudah oke pendidikan itu. Nah, tapi at least adalah 2/3 harus dijalanin, yaitu apa? Memahamkan. Kalau anak itu paham, peserta didik itu paham, berarti literasi kita sudah 2/3. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjalankan, melaksanakan, melakukan dari literasi tersebut. Itulah yang namanya literasi totalitas. Itulah yang namanya literasi yang menyeluruh, yang diharapkan lembaga pendidikan berperan berpartisipasi, walaupun dengan pandemi COVID-19 ini ternyata ada balikannya, peran-peran orang tua itu ada di sana. Oke, ini ayat ini juga kami ulang waktu kami datang ke SMK Muhammadiyah Prambanan, ketika Kiai Dahlan meliterasi Al-Alaq. Ya. Ketika Kiai Dahlan meliterasi Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Kalau literasi tingkat awal sepertiganya, begitu makhrajnya sudah benar, tajwidnya sudah benar, nahwu sorobnya sudah benar, bahkan sampai bisa tahu artinya, itu namanya sudah literasi. Tetapi berikutnya adalah ketika kita sudah memahami pesan-pesan apa yang ada di surat Al-Alaq, itu berarti meningkat lagi pemahaman literasi kita. Tetapi ternyata itu Kiai Dahlan belum cukup hanya memahami Al-Alaq. Nah, literasi utuhnya Al-Alaq adalah Kiai Dahlan mendirikan sekolah modern, sekolah Muhammadiyah yang alhamdulillah kita juga saat ini bisa ikut menikmati, ikut menjalani literasinya Al-Alaq Kiai Dahlan. Jadi sekolah Muhammadiyah ini adalah implementasi dari literasi utuhnya Kiai Dahlan. Nah, Ibu dan Bapak, revolusi industri 4.0 kita masih gagap, kita masih sekadang wacana macam-macam, tiba-tiba Jepang itu sudah merancang yang namanya revolusi industri 5.0 sebagai bentuk penyempurnaan dari revolusi 4.0. Kalau revolusi industri 4.0 itu seakan-akan mengabaikan society, mengabaikan tentang hak-hak kemanusiaan, mengabaikan tentang perilaku sosial, ternyata revolusi industri yang ditawarkan oleh Jepang 5.0 itu adalah humanis. Nah, maka dengan adanya wabah virus corona 5.0, virus corona 19 ini, seakan-akan kita masuk kepada jendela yang namanya revolusi industri 5.0. Apa itu? Kita berada di tempat kita masing-masing, di rumah masing-masing, tapi satu, bisa menyelesaikan minimal kebutuhan pokok. Nah, ini termasuk ya, termasuk ini ujian bagi kita. Walanabluwanakum bisa'i minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarot wa basyiri sabirin. Dan orang-orang beriman itu akan diuji oleh Allah sedikit ketakutan, kekhawatiran, kekurangan harta, kekurangan makan, dan sebagainya. Tapi berilah kabar gembira bagi orang-orang yang memang sabar menerima itu. Nah, memaknai sabar saja variatif. Ada beberapa yang WA-WA-an, kontak-kontakan, sedang apa Pak? Wah, ya di rumah aja, gerundang-gerundung, kayak ngopo ya lungo-lungo. Nah, ketika saat ini di rumah kok gerundang-gerundung tidak beraktivitas, itu namanya bukan memaknai sabar. Itu namanya keset malas. Padahal apa? Banyak media yang bisa kita pergunakan untuk dapat menyelesaikan aktivitas-aktivitas keseharian di rumah. Dalam makna lebih luas, mungkin kita sedang melaksanakan aktivitas proses belajar mengajar kepada peserta didik dari rumah kita masing-masing. Nah, itu juga akan menunjukkan tingkat kesabarannya. Kalau yang tidak sabar alasannya mengeluh pulsanya habis banyak, kemudian juga nggak punya kemampuan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga minggu-minggu pertama, itu sampai ada di WA, itu juga disebutkan, ini belajar online loh, bukan penugasan online. Nah, itu adalah menggambarkan kita masing-masing dalam memahami kesabaran. Tetapi kalau kita memang memahami kesabaran, teknologi alhamdulillah sudah membantu. Maka ketika Mas Adi bilang, Pak, besok pakai Webex siap. Pak, pakai Microsoft Teams, oke. Ganti lagi pakai Zoom, siap. Itu artinya adalah memang kita harus bisa memahami semacam itu. Bahkan kami membayangkan kalau tidak ada teknologi, sedang menghadapi musibah semacam itu, ada banyak kesulitan kami menjalankan amanah persyarikatan. Kami juga mencoba kemarin betul-betul menikmati sebuah aktivitas yang menurut saya memberikan miniatur pelajaran tentang adanya wabah virus corona 19 dilihat dari perspektif positifnya. Hari Kamis tanggal 30, ada staf dari SMK Muhammadiyah Prambanan ke rumah, saya sholat jamaah asar di musola rumah, ketuk informasinya ditugasi oleh Pak Kepala. Oke, untuk menunjukkan keterikatan batiniah terus dari SMK Muhammadiyah Prambanan. Setelah itu masuk, saya mulai ngisi kuliah dengan mahasiswa
yang pesertanya di seluruh penjuru Nusantara ini menggunakan Microsoft Teams, tidak pakai Zoom, sampai pukul 16.30. Setelah itu live dari perkuliahan Microsoft Teams, terus langsung gabung dengan pengajian PWM dengan Zoom. Ini nanti juga begitu. Nanti saya paling lama sampai pukul 17 ya. Setelah itu nanti saya mohon diri, walaupun saya juga di ruangan ini, kalau seandainya masih tetap gabung pun saya hanya bergeser posisi duduknya atau saya pindahkan. Ini karena saya double, yang satu pakai laptop, yang satu pakai HP, mengurangi kemungkinan ada problem. Nanti saya ikut pengajian PWM. Waktu hari Kamis itu juga begitu, Kamis sore begitu sampai buka puasa pengajian dengan PWM, terus buka puasa, sholat jamaah maghrib dengan keluarga, sampai Isya, begitu adzan Isya. Nah, malam itu ada kultum di Masjid Perumahan Sedayu. Nah, ini juga menurut saya ide kreatif. Bagi saya juga apresiasi buat SMK Muhammadiyah Prambanan. Kemarin Pak Rosid nge-WA, Pak mohon untuk isi pengajian lagi. Oke, siap, tapi saya tidak ke situ. Pak Rosid bilang, oke, nanti pakai Vicon. Oke, siap. Nah, ini kampung, tapi kampung perumahan. Jadi untuk ada ikatan, ada aktivitas biar jamaah itu tetap bisa berinteraksi. Malam itu Perumahan Sedayu itu mengadakan kultum ba'da sholat Isya di rumahnya masing-masing sebelum sholat tarawih dengan keluarganya masing-masing. Takmirnya menyapa jamaah kira-kira 5 menit seperti ini tadi Pak Kepala manggilin para wakil kepala. Setelah itu monggo Pak kita ngisi pengajian 7 menit atau 10 menit. Setelah itu ketika saya pengajian juga di layar melihat para keluarga menunjukkan keluarga-keluarganya sedang bersolat jamaah, siap jamaah, setelah itu live. Nah, itu juga menurut saya walaupun tidak ketemu langsung ada ikatan yang luar biasa. Ini sudah menggambarkan revolusi industri 5.0 ini tidak menghilangkan humanis dan sosialnya. Nah, termasuk saat ini walaupun kita tidak ketemu, tapi tetap ada perasaan bahwa kita ketemu. Apalagi memang pernah ketemu, belum pernah ketemu aja ada ikatan batin ketemu, apalagi saya berulang kali ke SMK Muhammadiyah Prambanan. Nah, ini gambaran tentang revolusi industri 5.0. Sehingga kalau memang nanti SMK Muhammadiyah Prambanan akan mendesain juga perkuliahan dengan desain revolusi industri 5.0, bukan berarti terus lepas sama sekali. Enggak. Apakah juga tidak di sekolah? Tetap di sekolah. Misalnya, kalau kemarin akan ada praktikum yang mengharuskan datang ke perusahaan yang hebat, mungkin biayanya mahal, peserta didik harus diajak ke sana beramai-ramai, harus izin macam-macam. Nah, besok mungkin guru mapelnya, kemudian ke sana ketemu orang yang kompetennya, pakai Zoom atau pakai Webex atau pakai Microsoft Teams atau apa. Saya kira nanti sebentar lagi kementerian akan membuat media untuk Vicon yang bagus, yang juga murah. Nah, itu nanti bisa interaksi walaupun anak itu tetap di kelas, tetapi betul-betul merasakan, betul-betul mengetahui perkembangan teknologi, perkembangan mata pelajaran yang terkini. Termasuk sebelum ada larangan untuk bepergian atau tetap tinggal di rumah, kemarin saya oleh Majelis Dikdasmen PWM juga diundang di LPMP untuk menyampaikan terkait dengan namanya adalah kanvas model, strategi untuk menyusun rencana bisnis menggunakan kanvas model. Itu juga sekarang interaktif sekali, termasuk bapak-bapak ibu guru mata pelajaran akuntansi, kalau masih menggunakan sekontro, masih menggunakan tata buku yang lama, itu kantor-kantor atau perusahaan sudah tidak dipakai. Kalau untuk entitas bisnis sekarang bahkan sudah dibuatkan softwarenya oleh Bank Indonesia, namanya adalah SIAPI. Nah, coba nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran ekonomi khususnya akuntansi harus bisa memahami SIAPI. Anak enjoy karena apa? Dari rumah nanti main HP, kayaknya main HP tapi mempelajari accounting, dan itu memang eranya adalah semacam. Itu adalah cara-cara kita untuk mendekatkan pada revolusi industri 5.0. Jadi tidak harus kok nanti itu setelah corona selesai kita tidak menggunakan teknologi ini. Ibu dan Bapak, Zoom ini bukan kok dibuat setelah adanya corona. Zoom ini pertama diluncurkan 2012. Bahkan sejak 2015 sudah menjadi media video conference yang sangat terkenal di dunia untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, kita dikasih
kalau yang gratisan 40 menit, tapi kemarin kayaknya Mas Adi malu kalau gratisan nanti 40 menit suruh bilang, Pak, berhenti, Pak, berhenti, Pak. Maka akhirnya ini pakai yang berbayar, sehingga nanti unlimited. Setelah saya pengajian bisa bertegur sapa bersama keluarga besar SMK Muhammadiyah Prambanan. Ini adalah kita baru kenal 2019, bahkan 2020. Seandainya tidak ada COVID pun kemarin mungkin malah belum kenal itu apa Zoom, itu apa Webex dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah kondisi real. Maka dari itu mari ya karakteristik revolusi 5.0, revolusi industri 5.0 segera kita kenalkan. Jadi manusia dilibatkan ya, tidak hanya dalam aspek-aspek ekonomi, tidak hanya aspek-aspek bisnis, tapi dunia maya dan dunia nyata disatukan dengan teknologi sehingga benar-benar ini nanti akan menjadikan tidak hilangnya unsur-unsur kemanusiaan karena hanya teknologi informasi. Tapi nanti komunitasnya memang menjadi spesifik karena apa? Dunia maya kita sudah dikodifikasi, ini yang dari IT kan saya kira tahu. Dunia maya kita itu sudah dikodifikasi, oh ini anak senang accounting, oh ini anak senang TKJ, ini anak senang TKR, itu sudah bisa dikodifikasi sejak awal. Sehingga nanti ketika promosi juga Ibu dan Bapak sudah paham, tidak akan menawari anak TKJ, TKR untuk di bidang accounting misalnya. Bahkan menjadi tahu, oh anak yang dari desa sana itu yang paling banyak suka kepada SMK Muhammadiyah Prambanan. Oh seleranya suka di SMK Muhammadiyah Prambanan itu karena ada lapangan sepak bolanya, dan sebagainya. Itu semua sudah dikodifikasi kalau kita bisa mengolah yang namanya big data. Kalau sekarang kan sekedar disebar saja. Nah, termasuk juga memahami teknologi ini juga SMK macam-macam. Nah, nanti akhirnya juga akan bisa melihat perkembangannya. Kemarin setelah saya bertegur sapa dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah di PWM pun juga ada beberapa yang nge-WA Pak SK. Pak, tadi kok Bapak bisa menampilkan PowerPoint di Zoom tadi gimana? Oh ya, saya ajari gitu. Dikiranya Zoom hanya untuk ngomong-ngomong gitu ya, ternyata bisa ditampilkan. Termasuk ini untuk nyetel film dan sebagainya juga bisa. Dan alhamdulillah ini saya melihat kesuksesan SMK Muhammadiyah Prambanan menggunakan Zoom karena bisa senyap, semuanya di-mute, karena kalau semua ngomong nanti bisa dilihat setelah selesai ini kan. Jadi seringnya Zoom itu akan crowded karena kalau ngomong ya seperti kalau di ruang sidang DPR, MPR atau di ruang sidang kita yang pakai mic hidup itu kalau semuanya dihidupkan akhirnya menjadi crowded. Saya kira tentang high thinking skill ini bagi Ibu dan Bapak sudah tidak asing lagi dan saya tidak akan mengurai. Ini tolong betul-betul diimplementasikan, diterapkan, dijalankan. Ibu dan Bapak tidak usah pergi kemana-mana, termasuk ruang guru dan sebagainya ternyata sudah memberikan media yang sangat cukup untuk pembelajaran peserta didik. Kalau memang yang harus bertemu langsung, karena di laboratorium juga harus bertemu langsung, kalau tidak harus bertemu langsung juga tidak harus bertemu langsung, sehingga kualitas pembelajaran tidak akan berkurang, dan jangan lagi ada alasan, wah ini kualitas pembelajaran kurang karena adanya kekurangan-kekurangan, terutama tidak bisa bertatap langsung dengan siswa. Ibu dan Bapak yang kami hormati, dalam membiasakan kemampuan HOTS tadi, ya, kepada peserta didik, pengajar perlu mengenalkan, memberikan perasaan secara langsung. Nah ini, jadi walaupun di dunia maya, tapi ada perasaan langsung di dunia nyata. Jadi begitu, walaupun pakai dunia maya, tapi ikatan batin, ikatan emosional, hati itu tetap dibangun, jadi tidak hampa, tidak kosong, tidak hanya seakan-akan yang ada di hadapannya adalah komputer atau HP atau laptop, tetapi walaupun yang di depan fisiknya adalah HP, laptop, atau komputer, tapi yang di depan hatinya adalah memang peserta didik. Seperti hari ini, yang di depan saya adalah laptop dan HP, tetapi yang ada di hati saya adalah keluarga besar SMK Muhammadiyah Prambanan. Itu karakteristik-karakteristik dari Societe Revolusi Industri 5.0. Syukur nanti bagi SMK Muhammadiyah Prambanan bisa menjadi contoh tauladan, menjadi rujukan SMK Muhammadiyah lainnya. Revolusi Industri 5.0 mulai diterapkan, itu juga dampak positif dari adanya
wabah pandemi virus corona. Karena memang perubahan itu kadang perlu dipaksa. Seperti di PWM sendiri. Kalau tidak ada virus corona mungkin tidak akan pernah mau pakai Zoom. Tapi kemarin begitu ada Zoom, ada virus corona, harus rapat, saya bilang, saya nggak mau kalau ke PWM. Kalau pakai Zoom, belum pakai Zoom gimana? Nah, pakai Zoom ternyata setelah dilatih juga bisa. Seperti kemarin malam, itu juga ada PDM Gunung Kidul mau datang ke rumah, Pak, saya mau datang ke rumah, Bapak ini sudah jam 8 baru dari situ dan sampai sini jam berapa, nanti malah ditahan oleh masyarakat di sini. Tapi ini penting. Oke, pakai Zoom nggak bisa. Oke, pakai WA video call. Berapa orang? 3 orang video call bisa. Akhirnya saya video call setengah jam, Pak, nggak masalah. Semahal-mahalnya setengah jam, lebih mahal kalau Bapak Ibu sampai ke sini atau Bapak-Bapak sampai ke sini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Saya kira tidak harus sampai 17-15, biar Ibu dan Bapak nanti bisa bertegur sapa, bersua, berkomunikasi dengan keluarga besar SMK Muhammadiyah Prambanan. Saya akan tetap ikut follow, bergabung dengan SMK Muhammadiyah Prambanan mungkin sampai 17. Kalau nanti udah nggak ada bawah, juga saya akan live, cuma pindah posisi atau pindah channel menuju bergabung di PWMDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gita Danu Pranata atas tausiahnya, atas arahannya. Alhamdulillah cukup mencerahkan bagi kami guru karyawan SMK Muhammadiyah Prambanan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara selanjutnya, yaitu mau ada tanya jawab niki Pak Gita. Derek mawon monggo Mas Adi. Baik, mungkin ada 1 atau 2 penanya Bapak Ibu. Kulo sumanggaken kalau misalnya ada yang ingin bertanya, mumpung masih dibersamai oleh Bapak kita. Saya kasih waktu, monggo 1 atau 2 penanya. Kayaknya adem ini Pak kita. Oke, sampun. Mungkin masih direnungkan dan kayaknya saling kangen sesama sejahat, ya monggo untuk silaturahmi keluarga besar SMK Muhammadiyah Prambanan. Tapi saya tetap on dengan Prambanan sampai 17-15 nggak apa-apa. Yang HP akan saya gabungkan dengan PWM, tapi laptop tetap saya gabungkan dengan SMK Muhammadiyah Prambanan. Oke, atas segala kekurangan mohon maaf. Saya undur diri, yang online by wajah, masih laptop masih tetap jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Iskaryanto. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Bapak Isa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Bapak Ibu yang berbahagia, utamanya Bapak Gita dan Pranata, SEMM, pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah rela untuk membimbing teman-teman di SMK Muhammadiyah Prambanan, khususnya adalah membimbing dalam hal spiritual atau rohaniah yang selama ini mungkin sejak Maret, April, bahkan masuk Mei ini agak kerepotan dengan adanya social distancing atau physical distancing. Tapi semua itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan akhirnya kita juga bisa menghidupkan revolusi industri 4.0 ini, walaupun dipaksa oleh Mbak COVID-19. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, teman-teman yang sudah rela bergabung di SMK Muhammadiyah Prambanan ini. Ya, ada yang dari rumah, ada yang juga dari ruang guru karena memang mencari wifi. Tapi semangatnya yang paling penting adalah Bapak Ibu tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan, utamanya di bulan Ramadan, yang biasanya kita pengajian di masjid, musola, ya, sholat tarawih berjamaah, tapi untuk kali ini kita dibatasi dan Bapak Ibu semua melaksanakan kegiatan jamaah di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan sekalipun kita sholat jamaah di rumah masing-masing, justru kita niat ikhlasnya semakin tinggi, tidak sekedar ikut rame-rame di masjid, running masjid, rasanya ora dol. Nah ini, tapi Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kita di SMK Muhammadiyah Prambanan, ingin ngapunten Pak Gita, promotor sekalian, nopo mawon kegiatan ingkang wonten SMK Muhammadiyah Prambanan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa SMK Muhammadiyah Prambanan yang pertama, ini kegiatan Ismuba kita tetap mengadakan pengajian online. Dan utamanya kepada Bapak Ibu wali kelas 10 dan 11, ini juga nanti, ini untuk anak-anak kegiatan online, dalam arti jurnalnya online. Ini Bu Am dan tim dari Ismuba, Bu Am, Pak Ebit, Bu Asli, dan kawan-kawan, itu sudah membuat jurnal. Hari ini apa yang dilakukan? Sholat, subuh, zuhur, ngasar, maghrib, dan lain sebagainya. Ada juga kemarin saya lihat itu anak-anak ada yang sholat maghrib rong isya, subuh kok tidak subuh. Kenapa? Waduh, bangunnya kesiangan. Zuhur, keturun, dan lain sebagainya. Nah ini kan luar biasa anak-anak, kejujurannya saya nilai luar biasa, tapi meninggalkan sholat yang enggak luar biasa, tapi nilai kejujurannya ora sholat dan lain sebagainya. Oke, itu tentang kegiatan Islam dan kemuhammadian, dan kita akan mengadakan pengajian lagi di online, nanti Bapak Ibu kita berikan informasi. Dan online ini awalnya kita pakai Zoom, wah kita coba, tapi ternyata 40 menit down. Kemudian kita pakai Webex, oke, pakai Webex panjang, tetapi kualitas gambar dan suara kurang bagus. Nah,
piye to ini men bisa Zoom bagus, karena bisa Zoom bagus yang bayar. Oh ya wes. Akhirnya kita putuskan pengajian ini dengan Zoom yang bayar. Jadi apa hostnya. Jadi yang dipakai untuk host ini yang berbayar, kalau Bapak Ibu ya penggunaan kuotanya lah. Kemudian yang kedua dari kurikulum Bapak Ibu. Dari kurikulum ini pembelajaran online. Kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan awalan itu sejak 2016. Begitu 2016 kita memulai, pokoknya kita smart school. Ujian online, ujian pakai HP, ujian komputer based test dan lain sebagainya. Yang awal kita juga banyak kendala. Di awal kegiatan banyak kendala, macam-macam kendalanya ini dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita bisa laksanakan kegiatan itu dengan baik. Dan hari ini, ya sejak tanggal 23, sejak tanggal 23 Maret, kita sudah mengadakan pembelajaran secara online yang sebelumnya ini kita sudah laksanakan, dan tinggal Bapak Ibu itu begitu dapat informasi, istilah coro Jawane rinde asu digitik, artinya begitu cekat-ceket, begitu cekatan. Bapak Ibu tolong segera membuat modul. Nah, langsung bisa dilaksanakan dan bisa kita gunakan untuk pembelajaran online. Yang ini tentu saja melibatkan banyak pihak. Utamanya adalah tim IT. Ya, saya ucapkan terima kasih dengan modifikasi-modifikasi yang terus dilakukan sehingga menjadi mudah ditangkap. Ya, kalau kita ikut ruang belajar, kita kemudian ikut Jogja Belajar dan lain sebagainya, karena yang mengakses itu jutaan orang, itu akhirnya kesulitan. Nah, kemudian kita memakai web sendiri, pola belajar sendiri, dan itu atas prestasi Bapak Ibu guru mata pelajaran semuanya. Ya, guru bidang studi ini luar biasa. Kalian hebat, kalian dasar top, marko top. Ya. Tanpa Bapak Ibu semua, pembelajaran online tidak bisa jalan. Nah, ini dengan kesigapan Bapak Ibu, ya, walaupun juga mungkin awal-awal juga iki-piye ya, tapi karena dilaksanakan apapun yang terjadi, the show must go on. Akhirnya juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, dan juga kemudian kita berpikir di tengah pandemi ini, kemudian ayo kita coba ini dengan kita memberikan sedikit kuota. Ini kuota juga pemahamannya ada juga yang masih bingung. Nah, maka kuota itu kita berikan dengan prestasi tentu saja. Maka kita menggunakan insentif pembayaran tepat waktu. Nah, IPTW. Jadi yang sudah lunas kita berikan tambahan kuota, itu dengan nilai nominalnya 50.000. Yang kurang 2 angsuran ya 40.000 dan sebagainya sampai di angka 10.000. Nah, ini juga jadi problem di anak-anak, kok ngene, ada yang protes dan lain sebagainya. Nah, ini ya kita nikmati dulu, namanya baru belajar, ya gurunya juga belajar, tim manajemen juga belajar dalam kondisi seperti ini, ya akhirnya kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian di perkembangannya, maka kita nanti di Mei mungkin ya, di Juni, di pekan depan kita juga akan istilahnya injek lagi kuota. Hanya ini yang diutamakan yang non Telkomsel. Kenapa yang Telkomsel? Karena begini Bapak Ibu, yang Telkomsel itu tetap tidak ada diskon. Ya, sementara yang lain itu dengan bantuan CSR-nya
itu memberikan diskon sehingga kita bisa mendapatkan kuota yang lebih banyak. Nah, maka kita berikan itu. Kalau misalkan ada anak itu putrane Bu Muji Rahayu itu, ada yang Blanggen kula niku selain Telkomsel nggak bisa masuk. Nah, ini memang ada yang seperti itu. Ya, kalau yang bisa masuk yang lain kita berikan karena akan mendapatkan kuota yang lebih besar. Jadi kita pertimbangkan, kita masa-masa jangan sampai hanya dapat sedikit. Walaupun sebenarnya kalau dihitung-hitung itu udah dapat, udah cukup kalau hanya untuk pembelajaran. Tapi ya namanya anak-anak kan juga tidak hanya belajar doang, nah, tapi juga yang lain. Maka kemudian ya nanti akan kita perbesar. Nah, ini kita masih penjajakan kerjasama terus dan insya Allah Jumat nanti, Jumat besok itu kita sudah mulai MOU. Kalau itu sudah oke, nanti mungkin ada yang Senin mulai injek ya, dan lain sebagainya. Untuk Telkomsel nanti kita mungkin agak belakangan. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, nanti ke depan juga ada penilaian akhir semester. Kalau kondisinya masih seperti ini, berarti penilaian akhir semester itu tetap secara online. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu juga mohon guru bidang studi mempersiapkan juga untuk soal-soal ini online. Jadi monggo disiapkan nggih. Jangan nanti tiba-tiba wis kon tanggale 2 Juni misalnya atau mungkin sudah sampai akhir Mei ya kita harus melakukan kegiatan padahal kita juga berhari raya walaupun mungkin nanti kita tetap silaturahim mungkin kita buka begini buka Zoom di rumah ayo silaturahmi nah, luar biasa gitu ya. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu kemarin kita juga sudah melaksanakan pengumuman dan alhamdulillah untuk Yogyakarta, Surakarta, dalam arti Klaten ini relatif kondisi tercetak dengan baik, tidak ada lagi anak-anak yang istilahnya konvoi, walaupun di Karanganyar, Solo, di daerah Taman itu ada anak-anak yang konvoi, ada di Rokan Riau sana juga ada, tapi alhamdulillah anak-anak tidak, karena di dalam kegiatan untuk pengumuman itu, anak-anak harus mengakses pengumuman itu, membuat pernyataan. Nah, tidak akan konvoi. Nah, kalau diklik tidak, ya, nah, maka tidak akan keluar pengumumannya. Nah, ini masalahnya. Nah, alhamdulillah sudah terlaksana. Ya, Bapak Ibu sampai malam, wali kelas 3, hiruk pikuk sampai malam, alhamdulillah. Ini kita bisa terlaksana karena email itu hanya 150, padahal peserta kita 305. Nah, ini berarti kan 150, berikutnya berarti 3 kali email bisanya seperti itu. Maka kemarin kan sempat wah ini kok rumet tuh dan lain sebagainya ya dinikmati sabar santai Ramadan kan belajar sabar alhamdulillah Bapak Ibu wali kelas 3 ini sabar bisa berjalan dengan baik alhamdulillah. Nah ini yang kita laksanakan. Nah kalau sudah punya pengumuman mau ngurus Pak ini saya mau lamar TNI polisi atau di mana itu ini butuh surat keterangan lulus ya nanti dibawa ke KTU ke Pak Ana untuk ditukarkan dengan surat keterangan lulus. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia bahwa dengan adanya COVID-19 ini Sarpras juga kemarin terima kasih semuanya kesiswaan dan Sarpras itu melaksanakan penyemprotan disinfektan baik di sekolah maupun di warga SMK Madya Prambanan ya di guru karyawan dan lain sebagainya itu ada 37 masjid dan musola itu target kita sebenarnya hanya 8
8 masjid dan musola untuk penyemprotan disinfektan itu ternyata bisa kita di angka 37 masjid dan musola. Nah, ini yang kita bisa laksanakan. Untuk kampungnya ada 16 kampung. Karena satu kampung itu kan ada satu masjid biasanya dan ada beberapa musola. Totalnya ada 30. Nah, itu bisa kita laksanakan dan ya Bapak Ibu harus belajar menggunakan pola hidup bersih, maka SMK Muda Prambanan juga menyiapkan hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan. Nah, itu yang dilaksanakan. Maka Bapak Ibu cuci tangan. Termasuk kita menggunakan gerbang disinfektan. Sebenarnya gerbang disinfektan itu kita buat, tapi begitu di dalam proses kegiatan itu ternyata oleh WHO dilarang. Ya. Pada waktu itu kan juga kita istilahnya ya belum ngerti COVID yang sebenarnya, kepiye dan lain sebagainya. Pokoknya ya seperti tahun 2006, tsunami sudah sampai Piungan. Wah, nggak pakai rasionalitas, yang penting Melayu. Nah, ini terjadi 2006. Nah, kemudian kita begitu di sini kita juga kemudian ini ya, disinfektan. Nah, semua membuat dan kita ganti dengan antiseptik. Jadi isinya Bapak Ibu di situ isinya ada antiseptik. Terus Bapak Ibu yang berbahagia, ini untuk kesiswaan kita juga sudah melaksanakan kegiatan PPDB secara online. Alhamdulillah partisipasi Bapak Ibu luar biasa. Setiap ada share, ya, yang di situ ada barcode-nya, itu tentang PPDB, Bapak Ibu langsung istilahnya langsung memfollow, melanjutkan dengan statusnya itu. Alhamdulillah, ini ada yang masuk dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Pokoknya dengan adanya kegiatan COVID-19 itu, Bapak Ibu ya akhirnya sudah merasa memiliki sense of responsibility, sense of belonging, and sense of responsibility, merasa memiliki dan bertanggung jawab. Nah, kalau tidak saya siapa lagi? Misalnya kalau orang lain konser SMK Muda Prambanan ya kan nggak mau. Nah, kalau bukan saya, siapa lagi? Karena Bapak Ibu punya prinsip kalau bukan saya, siapa lagi? Maka kemudian banyak informasi yang SMK Muda Prambanan ini ada yang kemudian digelar di grup-grup yang lain. Ya, terima kasih. Ini informasi-informasi dari kita. Bapak Ibu lanjutkan ke grup-grup yang lain. Ini kita terus berjuang, terus bergerak, ya Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti. Kemudian untuk kegiatan kehumasan ini selalu memunculkan ini poster-poster. Nah, poster-poster virtual tentu saja. Ya, poster virtual. Ya, walaupun ada satu poster besar itu sudah kita pasang. Poster virtual terus. Ini juga dibantu dari PPDB, juga dibantu Pak Hasan, dibantu Pak Lili Aryo. Ini sering mengirimkan poster-poster virtual. Terima kasih. Pokoknya siapa yang berkreasi terus kirimkan ke tim, itu juga ke kami, ke Pak Beni, ke saya, nah, dari Pak Roman juga, ini dikirimkan, nah kita share itu kita tinggal nge-share ya. Syukur-syukur Bapak Ibu punya kreativitas, begini ya, langsung usul itu langsung digawe saja, langsung dikirim ke saya. Nanti saya edit, oh sudah cocok, langsung kita share, dan Bapak Ibu rame-rame share dan memperbanyak apa itu istilahnya, informasi tentang SMK Muhammadiyah Prambanan. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah tentang keuangan. Keuangan, nanti Bapak Ibu untuk penggajian yang biasa, dan Alhamdulillah kita masih mampu Bapak Ibu untuk memberikan THR. Di samping itu kita juga di awal-awal kegiatan kita melihat situasi masyarakat waktu itu dengan banyak lockdown, di rumah aja dan lain sebagainya, maka kemudian banyak yang tenaga harian itu kan ya harus
kesulitan secara ekonomi, maka kemudian kita SMK Undip Prambanan ini juga mencari ridha Allah, ya, itu juga membantu warga masyarakat sekitar, ya, ada sponsor dan lain sebagainya itu, kemudian kita bisa membantu beras, membantu minyak, itu yang kita bisa lakukan. Dan untuk Bapak Ibu, ya supaya yang biasanya kan, kalau saya kan biasanya makan di SMK Undip Prambanan siang hari, tapi karena nggak makan di sekolah, justru saya biasanya sehari itu makan itu pagi, siang, atau siang, sore. Tapi begitu COVID ini, makannya malah 3 kali sebelum puasa itu. Pagi makan, siang makan, sore makan, nyamian dimakan. Wah, ini berarti teman-teman ini juga sama ya. Maka kemudian kita cobalah memberikan sedikit, ya, itu bantuan untuk Bapak Ibu, ada beras, ada masker dan lain sebagainya itu. Mohon diterima dengan baik, ya. Kemudian nanti ada Bapak Ibu yang bisa nanti menghubungi Bu Asliana, ibu rumah tangga, Pak Sabto, juga Pak Bumi atau Pak Ana, untuk nanti ada bingkisan hari raya. Nah, bingkisan hari raya. Kita masih mampu Bapak Ibu, tenang, kita masih mampu. Yes, pokoknya asal kita kompak, semua pasti oke. Yang penting kita bersama-sama, yang penting kita kompak. Ya, rasa bek-bekan. Ono pekerjaan ya digarap bersama-sama. Ya, kalau bek-bekan itu nanti juga hasilnya kapan? Kui gonamu. Nah, ini kurang baik. Tapi kita bersama-sama. Tanpa kebersamaan, ya kita pasti hancur. Itu pasti. Oleh karena itu, nanti ini mungkin ya tanggal 18 lah. Itu mendekati hari raya atau mungkin tanggal 11 ke sana, monggo bisa menghubungi Bu Tuni, termasuk nanti apa istilahnya bingkisannya, ya, bingkisan. Ya, tentu saja nanti Bapak Ibu banyak di rumah, yaitu justru bisa dinikmati bersama-sama keluarga. Gitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu tentang Smart School, mari kita dukung bersama, ya, dengan membimbing putra-putri kita. Ya, anak-anak kita ini banyak juga yang masih berpikir instan, opo-opo karepe kayak cemepak, cemawis. Nah, kita mulai Bapak Ibu kita perbaiki, kita kasih pelajaran bagaimana cara ngunduh, bagaimana emailnya harus aktif. Karena besok lamaran pekerjaan itu kan pakai email, nah gitu. Kemudian bagaimana mendownload, bagaimana mengirim pekerjaan pelajaran itu, misalnya kalau Al-Islam, kemudian coba hari ini untuk ibadah muamalah, ibadah praktis, misalnya hafalan surat Al-Ikhlas, nah, mungkin yang gampang-gampang dulu, Al-Ikhlas, coba direview, itu baru kemudian dikirim ke sana supaya paham semuanya. Nah, itu Bapak Ibu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, tapi yang jelas kita nanti masih kegiatan di bulan Mei ini, kemudian kegiatan di bulan Juni, dan nanti untuk wali kelas dan guru yang mengajar online langsung, kita juga akan injek kuotanya. Jadi kita akan injek kuotanya supaya Bapak Ibu bisa istilahnya mengikuti anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, karena anak-anak kita itu ya di naik pelajaran langsung esok neko-neko, momponeh kak iki ora ketemu guru nih, tapi kemarin ada anak-anak juga, saya bertemu dengan anak-anak kelas 10 itu datang ke sekolahan itu. Pak, apa nih kirim lebet? Loh, Rais mlebu terus ton. Wah, namung online Pak, kalau pengen pengen ketemu bareng-bareng konco-konco. Yo, sabar. Nanti kalau COVID sudah
kembali ke Wuhan. Insya Allah di bulan puasa Ramadan ini COVID ditarik dari bumi pertiwi, dari seluruh dunia, dan kita hidup normal lagi. Saya bilang begitu. Ada lagi juga anak kelas 11 ya datang ketemu. Wah, kalau pengen sekolah ya Pak, ya santai lah. Itu memang saatnya kita belum. Dan dengan COVID ini justru alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan di Revolusi Industri 4.0. Dipaksa untuk ke Revolusi Industri 4.0. Oke. Selamat berpuasa Bapak Ibu, sampai nanti buka bersama, dan kita sampai bertemu di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Tapi kita masih akan ada satu lagi kegiatan, ini pembelajaran santapan rohani online di bulan Ramadan itu, untuk waktunya nanti akan kami sampaikan, dan kita akan tetap menggunakan Zoom meeting. Terima kasih atas partisipasinya semua. Bapak Ibu yang sudah terdaftar di situ, baik yang berkelompok, kalau tadi ada yang di ruangan kelas, ada di ruang semuanya, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas arahannya Bapak Iska Rianto. Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini ada lain-lain yang ingin disampaikan untuk informasi-informasi penting mungkin? Pak Ana, Bu Umi, Dara, atau Bu Amini? Atau kurikulum? Ada? Oh, ini Pak Ana. Parsel tanggal 11, dimulai tanggal 11 ya. Mohon untuk pengambilan parsel nanti bisa ketemu dengan Bu Aslian, Bu Siti Amini, Pak Sabto. Sebelah PP yang berat, yang ini di musik. Jam kerja jam 8 sampai jam 12. Terus ada beberapa nanti tak jatuh saja yang wali kelas 10 dan atau kelas 11 ada yang belum menyelesaikan administrasi tempat saya, itu segera diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ana. Pak Ana mengumumkan untuk pengambilan mulai dari jam 8 sampai jam 12 gitu ya Pak Ana ya. Baik, ada lagi Bu Umi mungkin? Bu Umi, Bendara? Tidak ada? Berapa? Gila fisik kan ya? Oke, tidak ada ya? Dari bendahara. Iya. Bendahara bahwa untuk HR-an tanggal 15. 15. HR nanti ketemu dengan Bu Ngatiem. Oke. HR, parsel, HR-an. Membuat terima kasih. Oke. Tanggal 15 ya Pak Ana ya? Ya, betul, 15. Lanjut, Bu Amini mungkin, Ismuba? Ada informasi? Cukup? Cukup, Pak. Halo, Bu Amini. Cukup? Sampun, Pak. Cekap. Oh, izin. Suaranya nggak jelas. Terakhir. Yang kurikulum, Pak Wagiman mungkin? Ada yang mau disampaikan? Singkat. Tidak ada? Pak Wagiman.
Cukup nggih, Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian, tampaknya cukup, semuanya sudah selesai. Masih ada waktu sambil menunggu buka, persiapan-persiapan yang harus disiapkan buka di rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pengajian kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Pak Ibu, saya mohon maaf banyak di chat itu. Banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa presensi di chat itu. Presensi. Chatting di situ ada kapasitas chatting banyak. Coba presentasi. Sopo jelasane. Kristiani, Bu Asliana, Bu Ani, Ini Dok Rene always. Sopo kuwi nang lesan Usman iki? Oke, nggih, monggo sampai jumpa. Halo Pak Wasim. Halo juga.